Hari ini saya akan mengajar penulisan karya ilmiah dan statistika yang bertemakan formulasi bahasa karya tulis ilmiah. Formulasi karya tulis ilmiah. Dan tentu dalam pembahasan formulasi karya tulis ilmiah ini akan memampukan mahasiswa untuk bisa menulis karya ilmiah sesuai dengan aturan-aturan yang baku. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang ini kami boleh bertemu kembali untuk membahas mata kuliah penulisan karya ilmiah dan statistika. Hari ini kami akan belajar soal formulasi bahasa karya ilmiah. Berkati kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat memahami maksud dan tujuan pertemuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Hari ini kita akan membahas topik formulasi. Oh bukan, sebentar, salah. Formulasi, sebentar. Wah, sebentar ya. Saya buka dulu. Ya ini, formulasi bahasa karya ilmiah. Ini yang menjadi topik kita siang hari ini. Formulasi bahasa karya tulis ilmiah. Nah, untuk mengawali perbincangan kita sore siang hari ini dalam bahasa karya tulis ilmiah, yang pertama yang perlu kita lihat nanti dalam setiap penulisan karya ilmiah, lihatlah kaidah selingkungnya. Kaidah selingkung. Nah, kaidah selingkung itu artinya gaya bahasa atau tata tulis ilmiah yang diinginkan oleh kampus atau diinginkan oleh instansi atau jurnal kalau kita menulis di jurnal atau majalah kalau kita menulis majalah. Nah, kalau kita kan tentu menulis di kampus skripsi. Tentu setiap kampus berbeda gaya penulisannya. Itu namanya selingkung. Bukan selingkuh ya, beda. Selingkung. Selingkung ini gaya atau tata bahasa atau tata tulis. Aturan penulisan. Itu yang lebih lebih pas. Itu kaidah selingkung. Jadi yang pertama kita harus selalu ingat kaidah selingkung. Karena ini adalah berkaitan soal bagaimana kita memenuhi aturan-aturan dari tata cara penulisan ilmiah di mana kita tinggal. Kalau kita di habis ada Medan, maka nanti milikilah segera buku panduan penulisan tata cara penulisan karya ilmiah STT bisa ada Medan. Misalnya, saya mau tunjukkan dulu sebentar beberapa contoh yang dimiliki oleh kampus lain. Misalnya, ini saya tunjukkan dulu kepada kita. Oleh Persetia mengeluarkan buku ini. Pedoman penulisan makalah dan karangan. Bidang ilmu teologi dan PAK. Ini Persetia.
Jadi kita harus tunduk pada gaya selingkungnya atau tata cara penulisan yang ditetapkan oleh Persetia. Ini contoh gaya selingkung. Nah, ini pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Teologi Universitas Kristen Buta Wacana. Jadi kita harus menuruti aturan apa yang dituliskan oleh UKDW di sini. Nah, ini panduan penulisan karya tulis akademis untuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi dari STT Jakarta. Jadi kalau kita kuliah di STT Jakarta, ikutilah gaya selingkungnya. Gaya selingkung, artinya tata cara tulis yang ditetapkan oleh STT Jakarta. Lalu ini umum, pengetahuan umum, bukan kampus, tapi panduan menulis karya tulis secara umum, normatif. Jadi dia secara umum. Ini contoh. Kebetulan saya tidak memiliki buku karya tulis, penulisan karya tulis STT Abdissalam Medan. Nanti saudara-saudara bisalah lihat di perpustakaan, supaya nanti kesanalah kalian mengikuti gaya selingkung penulisan STT Abdissalam. Nah, tapi dalam perkuliahan ini saya tidak akan memfokuskan kepada salah satu STT, tapi lebih condong pada pemahaman secara umum dulu. Nah, nanti di mana-mana kalian bisa melihat kesamaan dari semua, tapi panduannya sama secara umum. Nah, nanti kalau mau menyesuaikan, kalau kita di STT Abdissalam Medan, sesuaikan dengan STT. Kalau nanti kalian misalnya kuliah di tempat lain, sesuaikan dengan perkuliahan. Tapi secara umum kita akan membahas gaya selingkung dari tata cara penulisan karya ilmiah. Maka nanti banyak buku-buku yang secara umum nanti yang kita bahas. Jadi bukan yang langsung kepada instansi terkait. Lalu nanti tentu ada lebih khusus lagi, ini strategi menulis jurnal untuk ilmu teologi. Ini sudah lebih mendalam nanti. Ini sudah strategi. Itu sudah lebih spesifik, lebih khusus. Atau nanti kita sudah bisa belajar mendelay bagaimana cara mengutip yang baik sehingga kita tidak capek. Itu sudah lebih lebih tajam lagi kalau kita menggunakan mendelay. Nah, kita kembali ke topik tadi, bahwa yang pertama tadi saya katakan kita harus menguasai gaya selingkungnya ini. Nah, kaidah selingkung adalah aturan-aturan yang sifatnya berlaku dalam lingkungan tertentu. Tadi saya katakan lingkungan tertentu itu bisa tadi STT Abisabda, STT Jakarta, UKDW, Persetia, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan kaidah selingkung. Jadi kaidah selingkung adalah aturan-aturan yang sifatnya berlaku dalam lingkungan tertentu. Misalnya departemen satu berbeda dengan departemen yang lainnya. Pemda yang satu berbeda dengan pemda yang lainnya. Berbeda-beda. Demikianlah apabila kita menyusun karya tulis ilmiah, kita harus mengikuti aturan yang ada di lingkungan yang dimaksud. Nah, itu kita harus mengerti. Nah, jadi dalam sebuah penulisan karya ilmiah, formulasi bahasa karya tulis ilmiah itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti nantinya. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah? Ini menjadi pertanyaan kita yang harus kita bahas satu pertemuan ini. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus kita perhatikan dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah? Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan.
Yang pertama itu soal formulasi bahasa karya ilmiah. Jadi ini yang pertama. Jadi formulasi bahasa dalam karya ilmiah. Nah, formulasi karya bahasa ya, formulasi bahasa dalam karya ilmiah memiliki 5 kriteria. Apa itu? Yang pertama, cendekia, artinya logis. Tulisan kita itu harus logis, cendekia. Kemudian yang kedua, tulisan kita itu lugas, to the point, tidak bertele-tele. Yang ketiga, punya penalaran. Jadi ada daya nalar di dalam tulisan kita itu. Yang keempat, ekonomi kata, efisiensi, efektif. Jadi menghindari kata-kata yang berulang-ulang atau yang tidak ada manfaatnya. Lalu yang kelima ialah bahasa baku atau standar. Ini formulasi bahasa karya ilmiah. Jadi memiliki 5 kriteria. Yang pertama, cendekia, logis. Yang kedua, lugas, to the point. Yang ketiga, penalaran. Yang keempat, ekonomi kata atau efisien, efektif. Dan 5, standar atau bahasanya baku, standar. Itu yang dalam formulasi bahasa karya ilmiah. Nah, misalnya contoh penggunaan kata ragam tulis. Nah, ini yang sesuai, yang bagian ini sesuai. Ini tidak sesuai. Sering kita menggunakan kata yang tidak sesuai. Misalnya bekerja, kita katakan kerja. Atau menjual, kita katakan jual. Atau tidak, kita tulis enggak atau tak. Atau bukan, kita katakan kan. Atau memang, kita tulis emang. Jadi ini tidak sesuai. Jadi kata-kata ini tidak sesuai. Yang bagus ini. Jadi ini sesuai. Jadi nanti kalimat-kalimat seperti ini banyak yang harus kita temui dalam penulisan karya ilmiah. Jadi harus nanti belajar dengan ejaan yang disempurnakan, EYD. Atau sekarang bukan EYD lagi, tapi sudah bahasa Indonesia yang baku ya. Nah, saya kurang tahu istilah sekarang yang sudah digunakan. Itu. Jadi kita coba membahas satu persatu, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Jadi kita mencoba membedah bahasa tulisan kita itu harus bahasa baku. Nah, baku yang dimaksud dalam penggunaan bahasa adalah resmi atau formal. Bentuk formal berlawanan dengan bentuk yang kolokial atau bahasa sehari-hari. Nah, bentuk formal digunakan dalam situasi berbahasa yang formal. Misalnya dalam penulisan karya ilmiah. Contoh, nanti kita akan lihat kata-kata baku. Di bawah ini nanti akan kita lihat. Nah, bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang bertaat azas terhadap kaidah bahasa Indonesia yang meliputi tata bahasa atau struktur, diksi, dan ejaan. Nah, struktur bahasa itu menyangkut kata, tata kalimat, dan paragraf. Itu kalau bicara struktur. Itu berbicara kata, tata kalimat, dan paragraf. Tapi kalau bicara diksi, menyangkut pemilihan istilah yang tepat. Atau kata atau istilah yang tepat. Itu diksi. Kemudian yang ketiga tadi soal ejaan, itu berkaitan dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Inilah bahasa Indonesia yang baku. Jadi bahasa Indonesia yang baku itu apa? Yang pertama tadi struktur, kedua diksi, kemudian ejaan. Ejaan itu apa? Diksi itu apa? Struktur itu apa? Ini struktur menyangkut kata, tata kalimat, paragraf. Diksi menyangkut istilah yang tepat,
ejaan menyangkut pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itulah yang berkaitan dengan bahasa baku. Di bahasa yang digunakan itu harus baku. Contoh ini, baku. Ini kalimat baku ini. Ini kalimat baku. Ini tidak baku. Misalnya daripada, kita tulis ketimbang. Atau kata hanya, kita tulis cuma. Berkata, kita tulis bilang. Tidak baku. Membuat, kita tulis bikin. Ini tidak baku. Bagi, buat, pro, teruntuk. Memberi, kita buat kasih. Jadi ini tidak baku. Nanti jangan digunakan kalimat seperti ini dalam tulisan. Yang benar seperti ini. Jadi ini contoh-contoh. Ini masih sebagian. Tentu nanti kalian akan baca buku-buku ejaan yang disempurnakan itu. Supaya lihat kalimat baku. Baik itu kata serapan yang dari luar yang diserap, dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang baku. Nah itu ya. Kemudian menurut Waridah, ciri bahasa baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Ciri bahasa baku tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, berikut contoh kata yang baku dan tidak baku. Nah, dalam ini contoh ketika kita melihat bahasa itu dari apakah di serapan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, ini yang baku, ini tidak baku. Nah, contoh mencuci, nyuci, ditemukan, diketemukan, legalisasi, legalisir, lokalisasi, lokalisir, realisasi, realisir, terbentur, kebentur, tertabrak, ketabrak, pergelaran, pagelaran, metode, metoda, mengubah, merubah, merubah, mengubah. Ini semua tidak baku. Jadi ini tidak boleh digunakan nanti dalam tulisan-tulisan ilmiah kita. Tapi yang baku seperti ini harus digunakan. Nah itu bagian dari bahasa baku. Kalau kita tadi belajar dalam penulisan ilmiah itu ya, yang bagian pertama tadi formulasi bahasa karya ilmiah itu, yaitu bahasa baku. Lalu yang kedua yang kita lihat ialah setelah bahasa baku ialah bersifat objektif. Bahasa ilmiah harus bersifat objektif. Nah, menurut Wiratno, ciri keilmiahan teks akademik adalah sederhana, padat, objektif. Jadi itu ya. Menurut Wiratno, ciri keilmiahan teks akademik, ini keilmiahan teks akademik ialah sederhana, padat, objektif. Nah, syarat penggunaan bahasa pada karya ilmiah itu harus objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif adalah menempatkan gagasan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dan pandangan pribadi. Jadi, apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif adalah menempatkan gagasan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dan pandangan pribadi. Nah, dengan menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, sifat objektif akan terwujud.
Nah, contoh di bawah ini. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Nah, ini objektif. Dan ini subjektif. Maksudnya apa? Kita lihat. Contoh-contoh di atas telah memberikan bukti besar peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Nah, baru nanti subjektif. Contoh-contoh di atas telah memberikan bukti betapa besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Jadi subjektif itu kata betapa. Di sini enggak. Contoh-contoh di atas telah memberikan bukti besar. Ini objektif. Betapa besar. Buktinya besar. Bahwa peran orang tua itu buktinya besar. Ini betapa. Betapa ini subjektif. Nah, kalimat-kalimat seperti ini nanti tidak boleh digunakan dalam karya ilmiah. Nah, contoh kedua. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Dapat, ya. Ini langsung kata dapat. Tapi nanti kalau kalian tulis misalnya dari paparan tersebut, kiranya ini khotbah, bahasa khotbah. Jadi nggak boleh kiranya. Ini subjektif. Jadi dari paparan tersebut dapat. Karena kita sedang membuktikan karya ilmiah. Jadi bukan kiranya. Kiranya kan semoga. Belum terbukti. Jadi nanti pemikiran-pemikiran tulisan-tulisan seperti ini, subjektif ini harus dihilangkan. Lalu pemikiran yang objektif harus kelihatan. Ini tulisan karya ilmiah. Jadi harus ada objektif. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi, dia harus bahasanya baku. Ini yang pertama. Baru yang kedua, harus memiliki bersifat objektif. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa karya ilmiah itu harus bersifat lugas. Bersifat lugas. Nah, kesederhanaan kalimat dalam karya ilmiah menunjukkan ciri keilmiahan akademik. Nah, lugas artinya apa? Artinya apa adanya. Jadi bukan manipulatif. Lugas artinya apa adanya. Kita sampaikan apa adanya. Fakta. Nah, bahasa lugas membentuk ketunggalan arti. Dengan bahasa yang bermakna apa adanya, salah tafsir dan salah paham terhadap paparan ilmiah dapat dihindarkan. Jadi dengan bahasa lugas akan terhindarlah salah tafsir dan salah paham. Nah, dalam kalimat satu ditemukan keambiguan, kemakna gandaan, karena keterangan yang mudah dapat menerangkan hanya wanita atau pria dan wanita. Nah, misalnya ini kalimatnya nih. Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Nah, kalau prianya tidak harus muda, maka kalimatnya seperti ini. Wanita yang muda dan pria harus ikut serta. Nah, ini kan membingungkan. Jadi kalimat pertama ini ambigu. Tapi kalimat yang ini sudah lebih lugas. Wanita yang muda dan pria, ya, wanita yang muda dan pria harus ikut serta. Jelas kan? Tapi kalau ini pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Ini ada ambigu. Ada kemakna gandaan. Karena keterangan yang mudah, yang mudah. Dapat menerangkan bisa saja hanya wanita atau pria dan wanita. Tapi kalau ini sudah jelas wanita yang muda. Jadi yang muda itu hanya wanita yang muda. Ini kan? Dan pria tidak dicerangkan harus muda.
DPD itu bebas, tua atau muda boleh, harus ikut. Jadi tulisan kita itu harus lugas. Jadi jangan ada makna ganda. Nah itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam tulisan karya ilmiah itu harus efisien. Efisien. Nah, apa yang dimaksud dengan efisien? Nah, dalam penggunaan kalimat, berarti dia harus hemat kalimat, menghindari penggunaan kata yang berlebihan. Nah, contoh penggunaan kalimat yang berlebihan ini dalam tabel ini ya, ini hemat. Ini hemat. Contoh, nilai etis tersebut menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Ini hemat. Tapi ini tidak hemat. Nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Ini tidak hemat. Nah, jadi harus kita hindari kalimat-kalimat yang tidak perlu. Karena nilai tersebut, kita kan sudah bahas itu. Ngapain harus ditambahi lagi kata di atas? Menjadi pedoman dan dasar. Pedoman dan dasar ini sama. Tidak usah diulangi. Nah, itu contoh. Kedua, pendidikan agama di sekolah dasar tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari orang tua. Ini hemat. Tapi kalau kita buka kalimatnya, pendidikan agama di sekolah dasar tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari orang tua dalam keluarga. Ya orang tua itu kan sudah dalam keluarga. Jadi ngapain harus kita tulis dalam keluarga? Gitu. Nah, ketiga, Abah Horok dengan ikhlas menerima dan mengisap cerutu pemberian kepala suku yang lebih besar, Presiden RI. Lalu Abah Horok dengan ikhlas menerima dan mengisap rokok. Ini kan dijelaskan mengisap rokok, cerutu pemberian kepala suku yang lebih besar, Presiden RI. Nah, ini namanya tidak hemat. Jadi kalimat-kalimat seperti ini nanti harus kita hindari. Dan ini yang harus kita lakukan. Hemat. Nah, kemudian yang berikut ialah kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah itu ialah kalimat lengkap. Ya, kalimat lengkap. Apa yang maksudnya kalimat lengkap? Kalimat yang unsur-unsurnya wajib hadir. Unsur-unsur wajibnya hadir dalam kalimat itu. Yaitu subjek dan predikat. Jadi menulis itu harus subjek dan predikat. Harus hadir. Jangan ada nanti kalimat tanpa subjek atau tanpa predikat. Nah, contoh ini kalimat ini punya predikat. Ini predikat. Ya, predikat. Contoh ini. Pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan pendidik. Ini tidak lengkap. Di dalam pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan pendidik. Tidak tahu kita di sini mana subjek dan mana predikat. Nah, ini kan pendidikan, ini subjek. Memerlukan bahasa, ini sudah predikat. Ini di dalam pendidikan. Ini bukan subjek. Di dalam pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan pendidikan. Tak ngerti kita ini. Nah, ini contoh yang pertama. Kedua, kenakalan anak-anak yang kadang-kadang merupakan perbuatan kriminal
memerlukan perhatian yang cukup serius dari alat-alat negara. Jadi kenakalan remaja sampai perbuatan kriminal ini merupakan subjek. Lalu memerlukan perhatian itu predikat. Tapi ini dengan kenakalan anak-anak yang kadang-kadang merupakan perbuatan kriminal, memerlukan perhatian yang cukup serius dari alat-alat negara. Jadi kata dengan ini membuat bahasa itu tidak lengkap. Nah, contoh lain misalnya bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan kata kerja karena perubahan kata dan pesona. Lalu di sini dibuat di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan kata kerja karena perubahan kala dan pesona. Nah, ini contoh-contoh nanti seperti ini harus dihindari. Jadi jangan digunakan kalimat yang tidak lengkap, tapi gunakanlah kalimat yang lengkap. Nah itu bagian yang pertama. Lalu bagian pertama tadi kan, ini supaya kita ke atas dulu, bagian yang pertama dalam menulis bahasa karya ilmiah ialah formulasi bahasa karya ilmiah. Formulasi bahasa karya ilmiah itu tadi ada cendekia logis, lugas, penalaran, ekonomi kata, baku. Itu sudah kita ulas satu persatu tadi. Jadi baku, yang kedua tadi objektif, itu penalaran, lalu yang ketiga lugas, lalu yang keempat efisien, lalu yang kelima adalah harus lengkap. Nah, bagian yang kedua dalam penulisan karya ilmiah, kita harus mempunyai etika mengutip karya orang lain. Nah, dalam tradisi mengarang ilmiah berlaku mengutip pendapat orang lain. Nah, karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil pengamatan atau penelitian yang merupakan lanjutan dari penelitian yang terdahulu. Dengan kata lain, hasil-hasil penelitian orang lain, pendapat ahli, baik yang disalin maupun yang dituliskan, dapat digunakan sebagai rujukan memperkuat uraian atau untuk membuktikan apa yang dibentangkan. Nah, dalam dunia karya tulis-menulis ilmiah, ada dua cara jenis kutipan, yaitu pertama itu kutipan langsung, dan kemudian yang kedua kutipan tidak langsung. Lalu apa kutipan langsung? Kutipan langsung ialah harus tanda petik. Ada tanda petiknya seperti ini nanti. Sedangkan kutipan tidak langsung tidak diberikan tanda kutip. Tidak diberikan. Namun kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung dalam tertib mengutip harus diberikan tanda catatan kaki atau footnotes. Nah, catatan kaki ini adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan uraian teks yang ditulis di bagian bawah halaman yang sama. Apabila keterangan semacam ini disusun di bagian akhir, disebut dengan keterangan saja. Nah, catatan kaki bukan hanya untuk menunjukkan sumber kutipan, jadi bukan hanya menunjukkan sumber kutipan, melainkan juga dipergunakan untuk memberikan keterangan tambahan terhadap uraian teks. Jadi ada keterangan tambahan. Nah, ada beberapa prinsip mengutip. Jadi ada prinsip ya, ini prinsip mengutip. Nah, yang pertama tidak mengadakan perubahan. Jadi kalau mengutip dia tidak boleh mengadakan perubahan. Yang kedua, memberitahu bila sumber kutipan mengandung kesalahan. Ketiga, memberitahu bila melakukan perbaikan. Dan keempat, memberitahu bila menghilangkan bagian-bagian tertentu yang ada di dalam kutipan. Jadi itu prinsip mengutip. Tidak mengadakan perubahan, satu. Kedua, memberitahu sumber kutipan mengandung kesalahan. Yang ketiga, memberitahu bila melakukan perbaikan. Yang keempat, memberitahu bila menghilangkan bagian-bagian tertentu yang ada dalam kutipan. Nah, itu. Nanti akan kita lihat contoh di bawah cara mengutip. Nah, bagian yang ketiga ialah penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan buku acuan atau referensi yang menjadi bahan utama dalam satu karya ilmiah.
Nah, selain buku, majalah, surat kabar, catatan harian, dan hasil pemikiran ilmuwan juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam menulis. Walija mengatakan bahwa daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar buku atau sumber acuan lain yang mendasari atau menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun keterangan. Menyusun karangan. Nah, unsur-unsur pokok dalam daftar pustaka adalah buku sebagai bahan referensi. Jadi harus ada nama pengarang, diurutkan berdasarkan alfabetis, kemudian tahun terbit buku, baru judul buku, dimiringkan, baru data publikasi, penerbit dan tempat penerbit, daftar pustaka, ditulis dengan huruf kapital. Nah, contoh, ketika kita mengutip, contoh penulis daftar pustaka, buku, Ismail Taufik, 1993, Tirani dan Benteng, Jakarta, Yayasan Ananda. Mulia Hamdani, 2010, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Loksumawe, Stein, Malikus Saleh. Ini contoh kalau membuat buku referensi. Nah, kalau buku rujukan, artikel, nah nama penulis ditulis seperti rujukan bahan cetak. Misalnya ini, Kumaidi, 1998. Pengukuran bekal awal belajar dan pengembangan tesnya. Jurnal Ilmu Pendidikan Online, jilid 5, nomor 4. Baru buat dalam kurung http www.malangacid dari akses 20 Januari 2000. Itu contoh kalau dia membuat dari internet. Tapi kalau dari internet tidak boleh Wikipedia, WordPress, dan Blogspot. Jangan diikuti dari situ karena itu tidak diizinkan dalam karya ilmiah. Rujukan dari internet atau berupa email pribadi dibuat seperti davis@uwts.edu.au 10 Juni 1996, learning to use web authoring tools, email kepada Alison Huntera@usq.edu.au. Nah, itu contoh. Kalau kita mengambil tulisan kita dari email,